saya Ayu Agustini Puspita Dewi dengan NIM 120111308. Di sini saya sedang berada di Koperasi Wahyu Sejahtera yang beralamat di Jalan Pucuk nomor 15 Denpasar. Dan di sini saya sudah bersama dengan Bapak Wayan Sudiarte selaku Kepala Koperasi dari Koperasi Simpan Pinjam Wahyu Sejahtera. Di sini saya akan melakukan wawancara. Yang pertama, apakah bisa dijelaskan bagaimana sejarah dan latar belakang Koperasi Wahyu Sejahtera? Koperasi Wahyu Sejahtera itu sejarahnya itu berdiri dari sejak pertengahan April 2003. Itu kan kita rembuk-rembuk sama teman-teman ada yang bergerak di properti, bengkel, dan karyawan swasta lainnya. Pada saat itu ada keinginan untuk mendirikan koperasi. Pada tanggal 10 Mei kita mengadakan rapat yang dihadiri dari pihak dinas juga. Pada saat itu kita sepakat untuk mendirikan koperasi dan pengurusan badan hukumnya dengan nama Koperasi Simpan Pinjam Wahyu Sejahtera yang pada saat itu beralamat di Jalan Batanghari 234 Banjar Denpasar. Pada saat itu secara aklamasi dibentuk pengurus dan tanggal 10 Mei kita tetapkan sebagai hari jadi Koperasi Simpan Pinjam Wahyu Sejahtera. Itu secara singkat sejarah. Baik, di sini saya akan bertanya aset yang dimiliki oleh Koperasi Sejahtera. Kalau untuk aset itu kan kekayaan bersih rata-rata untuk per bulan Mei ini aset kita lalu sekitar 7.804.000.000 sekian dari aset. Baik, pertanyaan selanjutnya, jumlah anggota dari Koperasi Simpan Pinjam Wahyu Sejahtera itu ada berapa? Waktu pendirian jumlah anggota kita 25 orang. Dalam perjalanan kita juga menerima anggota baru, calon anggota banyak, karena kita juga memilih untuk anggota yang mana kita yakini bisa kita ajak ikut bergabung selaku anggota. Itu jumlahnya pada saat tahun 2022 ini 44 orang. Ada pertumbuhan, satu tahun itu ada 2 orang, ada 1 orang, enggak signifikan untuk pertumbuhan anggota. Baik, di Koperasi Simpan Pinjam Wahyu Sejahtera ini melayani apa saja? Produk kita basic itu kan simpan pinjam. Di simpanan kita memiliki simpanan sukarela Simuliana, simpanan Mulia Jaya. Itu kalau di bank itu istilah namanya tabungan, karena di Koperasi simpanan sukarela, dan itu simpanan berjaga. Kalau di bank namanya deposito. Kita kan nggak boleh sama istilahnya dengan bank. Dan juga kita memiliki produk simpanan tahapan. Ini namanya Indra, simpanan yang tahapan per bulan terjangka ya. Itu juga suku bunganya agak lebih tinggi dari tabungan, dari simpanan. Yang kedua itu ada pinjaman, karena untuk simpan pinjam ya pendapatan utamanya basicnya kan dari pinjaman, dari bunga pinjaman itu. Kita bisa dapat administrasi, komisi, dan kalau lancar nasabahnya bagus untuk keuntungan koperasi. Pertanyaan selanjutnya, apakah Koperasi Simpan Pinjam Wahyu Sejahtera ini sudah melakukan digitalisasi atau jikalau sudah sampai sejauh mana? Kalau kita di sini kita masih penjajakan, kan banyak teman-teman juga yang sudah digitalisasi. Kita juga lihat cost-nya berapa, karena yang sudah kita lihat teman yang
digitalisasi belumlah 100%, sudah 100 juta lebih untuk biaya operasional untuk yang bawa HP itu kan Androidnya itu ke lapangan tuh 750.000 per Android, makanya kita masih tetap mempelajari kelebihan dan keunggulan. Kita di sini sudah pakai sistem aplikasi koperasi untuk internalnya saja, belum bisa untuk eksternal. Berapa persentase anggota koperasi terdiri dari kaum milenial, dan kalau masih sedikit, apa yang menyebabkannya? Oh, kaum milenial, kalau sekarang itu di dinas koperasi ada pencanangan Gen Z istilahnya, generasi koperasi. Kalau kita di sini baru 4 orang. Itu terlalu minim juga untuk pengembangan koperasi. Apa sebab? Karena kaum milenial, kaum muda itu belum melirik koperasi, belum mengenal, belum tahu, apalagi ingin bekerja di koperasi. Karena mungkin anggapannya koperasi itu lembaga keuangan kelas berapa gitu. Mungkin kedepannya setelah banyak koperasi-koperasi itu berkembang maju, ketertarikan kaum milenial itu saya yakin bisa dikembangkan. Selanjutnya, apa yang menjadi kesulitan atau hambatan selama memimpin koperasi? Oh, kalau hambatan, kesulitan dimanapun kita bekerja pasti ada hambatan, kesulitan, tantangan. Kalau kita rasakan di koperasi ini pada saat COVID itu benar-benar sangat berpengaruh. Setiap kebijakan, apa istilahnya kalau bilang dulu untuk dirinya itu, apa namanya itu, PPKM. Ada perubahan PPKM, otomatis sudah anggota yang memiliki tabungan resah, ketakutan di mana uang kita. Itu yang sangat berpengaruh. Apalagi pariwisata juga berdampak. Kita yakini di Denpasar dan Bali pada umumnya itu sektor pariwisata yang sangat mempengaruhi perekonomian kita. Peminjam nih masalahnya, banyak yang menunda pembayaran. Sedangkan kita untuk kewajiban lancar kepada anggota kita bayar bunga tabungan, deposito itu lancar, sedangkan pinjamannya yang banyak yang batu-batu, bayar bunga masih kurang, itu kendala di lapangan. Makanya untuk rata-rata koperasi pada umumnya itu sulit mendapatkan keuntungan yang signifikan, artinya pasti turun dan banyak yang minus saat ini. Itu kendala umumnya. Mungkin itu saja Pak, dia pertanyaan dari yang baik. Di sini saya sudah bersama dengan Ibu Evi dengan selaku pegawai koperasi. Baik, Ibu, saya akan bertanya bagaimana kesan dan pesan selama menjadi pegawai di koperasi Wahyu Sejahtera dalam melayani anggota koperasi? Kalau kesannya bangga mampu melayani anggota dalam menghitung kebutuhan keuangannya, apalagi